Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di video kali ini guys, saya mau unboxing satu buah smartphone yang menurut saya ini unik ya. Dan saya jamin nih, di antara kalian itu pastinya jarang banget atau malah bahkan belum pernah nemuin produk smartphone dengan modelan atau bentuk yang bakal kita unboxing kali ini guys. Nah, jadi daripada kalian mulai berhayal nih ya, kira-kira modelannya itu kayak apa, langsung aja yuk kita hadirkan smartphone-nya. Dan ini adalah smartphone dari brand Unihertz, dan ini adalah versi TikTok-nya nih guys. Nah, nih kayak gini modelnya. Ini tuh bukan aplikasi TikTok gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong buat kalian nih yang mungkin kurang familiar sama brand Unihertz, memang sayangnya guys, itu wajar karena brand Unihertz ini sendiri itu nggak dipasarkan secara resmi untuk pasar Indonesianya. Jadi ini untuk informasi aja buat kalian yang mungkin udah tertarik ya, misalkan udah nonton dari awal sampai akhir videonya, dan kalian tertarik buat beli HP ini, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Karena memang HP ini saya beli ya lewat aplikasi AliExpress yang udah pasti kalau kalian beli barang dari luar kayak gitu kalian mesti bayar pajaknya guys. Dan saya juga udah bayar yang nominalnya kalau dari pengalaman saya ini cuman sekitar 481 ribuan. Nah kayak gitu aja ya guys ya, yang harusnya nanti kalau kita unboxing dan kita aktifin pakai kartu SIM card ini harusnya udah langsung ada sinyalnya ya guys ya. Nanti kita cek sama-sama pastinya. Oke, ini kita lihat ya dari segi tampilan boxnya, ini cuman simple aja, putih kayak gini. Di bagian depan ketulis brand Unihertz, di samping kiri ketulis TikTok kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin ya, angka atau huruf O-nya ini itu kayak simbol jam gitu ya. Dan di sebelah kanannya juga sama aja ketulis TikTok begini. Dan di bagian belakangnya ini juga polosan aja. Yang kalau dilihat di bagian bawah sini guys, ini ada beberapa spesifikasi yang mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa pause aja videonya, lalu kalian screenshot untuk detailnya guys. Cuman kalau yang saya lihat di sini, ini tuh untuk kameranya 48 megapiksel, luas layarnya di sini ketulis 6,3 inci ya. Cuman kalau saya lihat di websitenya, di aplikasi e-commerce-nya itu 6,5 inci guys. Dan di sini untuk RAM dan ROM-nya adalah RAM 8 GB dengan memori internal 128 GB. Kalau di sini keterangan CPU-nya itu pakainya octa-core ya. Cuman yang saya tahu karena udah pernah dibahas ya sekitar 7 bulan lalu sama Om Diarkom ya, itu dia pakainya chipset dari MediaTek Dimensity 700 yang harusnya memang smartphone ini tuh udah support jaringan sinyal 5G guys. Jadi nanti kita coba cek sama-sama ya, pakai memang pakai Dimensity atau bukan. Dan selanjutnya di sini tuh yang paling menarik lagi ya guys, ini tuh punya sertifikasi IP rating 68 yang artinya HP ini tuh udah tahan air, tahan debu, dan kalau nanti kalian lihat bodinya pasti kalian bakal takjub banget guys. Jadi daripada kalian makin penasaran lagi, langsung aja yuk kita unboxing ya guys ya. Dan ini masih disegel ya. Nah ini nggak tahu pihak bea cukai itu sempat ngebuka atau enggak, tapi kalau dilihat ini segel itu masih rapi guys. Coba kita langsung aja buka ya, sobek segelnya kayak gini, kita langsung potong aja dan kita langsung kletek guys. Nah seperti ini. Oke, ini untuk pertama kalinya ya guys ya. Sejujurnya saya datengin HP dari Cina sana, dan pertama kali juga saya bayar pajak kayak gitu. Dan ya ini kalau dilihat isi di dalam boxnya, ini kita dapat satu kotak lagi kayak biasa. Dan kalau dibuka ini isinya, oke ya, ini kita dapetin satu buah SIM tray ejector di bagian sini guys seperti biasa. Dan ini ada satu buah ya screen protector sepertinya, dan ada juga untuk pembersihnya. Di sini juga ada mungkin ini buku manual pengguna ya kayak gini guys. Dan ini tuh ketulis bahasa Cina begini ya, dan ada bahasa Inggrisnya juga. Selanjutnya ini sepertinya memang kartu garansi sih harusnya ya. Ini warranty guide. Nah seperti ini guys, jadi kita dapat kartu garansi juga ya, walaupun nggak tahu nanti klaim garansinya kemana. Dan ini ada smartphone ya guys, tapi kita singkirin dulu ya, ini udah mulai ke spill nih. Dan ini kita dapetin satu buah, oh kalau dilihat di sini tuh ada converter ya guys ya. Nih kalau kalian lihat nih di sini ada converter, ini converter dongle ya, dan ini ada kabelnya. Langsung aja kita cek apakah betul. Dan ya betul aja guys, ini kita dapetin converter jack audio 3,5 mm guys, sorry. Dan ada satu buah kabel charger yang Type C to Type C guys, jadi bukan USB A to USB Type C, tapi udah kayak power delivery gitu ya. Dan selanjutnya di sini kalau kita lihat, kita dapetin satu buah kepala charger
yang oke sebentar, ini output maksimalnya di 33 watt. Jadi udah fast charging ya, jadi wajar guys. Dan ini juga memang Type C. Dan ini modelnya udah yang Eropa punya ya guys ya. Jadi bukan yang tipis kayak gitu. Jadi udah enak banget lah. Jadi nggak beli converter buat ngecasnya lagi. Oke, sekarang saya beresin dulu ya guys ya, biar langsung aja kita fokus ke smartphone-nya. Ya, jadi guys, ini dia HP-nya ya, dibungkus plastik kayak begini ya, kayak HP murah gitu ya. Tapi ya udahlah, kita kesampingkan aja. Langsung aja kita coba kletek plastiknya ya guys ya, dan kita lihat sama-sama seperti apa model smartphone yang katanya unik ini. Dan oke, ini kita lihat dulu di bagian depannya, kita kelupas aja dulu ini pelindung layarnya guys. Seperti ini, dan kita lihat di bagian belakang bodinya. Ya, seperti ini guys ya. Ini adalah smartphone dari Unihertz, yaitu versi TikToknya. Kenapa saya bilang unik guys? Karena di HP ini ada satu buah smartphone yang kalian bisa lihat sendiri. Ini tertempel di bagian belakang bodinya sini ya guys ya, kayak gini nih. Sebentar ya, ini saya bukanya agak susah nih guys di bagian sini nih ya. Agak PR nih. Nah, kita buka. Dan ini untuk jelasnya guys ya. Dan untuk informasi juga ya guys ya, ini termasuk smartphone rak phone ya, alias smartphone yang bisa dibilang memang tahan banting. Dan bisa dibilang ini smartphone yang paling cocok saya rasa buat kalian mungkin karyawan lapangan gitu ya, atau bahkan kalian yang mungkin pekerja tambang gitu. Ini adalah smartphone yang paling pas buat kalian pegang sih. Karena selain bodinya ini kelihatan banget kokohnya guys ya, ini tuh lapisannya ini karet tebel, dan kalau dilihat di bagian belakangnya ini finishingnya kayak karbon Kevlar gitu ya. Dan itu motifnya atau finishingnya tuh matte. Dan kalau misalkan dilihat, ini tuh bener-bener kokoh banget guys. Jadi wajar kalau misalkan ini punya sertifikasi IP rating 68 tadi guys. Nah, kalian lihat ya, kalau misalkan di bagian bawah ini ada satu buah lubang mikrofon ya seperti ini. Dan kalau kita buka, ini tuh ada karet yang ngelindungin buat port charger USB Type-C nya di sini guys. Tuh. Dan ini kalau kalian cas ya pastinya harus kalian buka ya. Dan selanjutnya di sebelah kirinya ya, kiri smartphone ya, ini sepertinya sih tombol volume up dan down seperti biasa. Dan di bagian atas ini nggak tahu guys, ini tuh infrared blaster atau bukan ya, nanti kita bakal coba cek deh ya. Dan selanjutnya di sisi kanannya, nah ini tuh tombolnya banyak banget guys. Entah yang tombol volume up and down itu di sebelah kanan ini atau sebelah kiri ini ya guys ya, ini belum tahu, nanti kita bakal cek sama-sama. Dan selanjutnya di sini ada satu buah tombol power yang memang ini merangkap juga sebagai sensor sidik jarinya. Jadi udah support sensor sidik jari juga ya guys ya, alias fingerprint sensor, karena memang di bagian bodi belakang ini nggak ada sama sekali. Nah, untuk bagian lensa kameranya ini saya kurang tahu mana lensa kamera utamanya guys ya. Yang pasti ini lensa kamera utamanya itu punya resolusi 48 megapiksel. Dan di bagian depan kameranya sini, ini satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 8 megapiksel guys. Wow, ini tuh smartphone yang luar biasa keren sih guys. Dan ini pertama kalinya memang saya pegang smartphone yang modelnya kayak gini. Wah, gila sih. Ini bener-bener kayak tahan banting loh guys. Tuh, gokil. Tapi ntar, ini tuh kayaknya bagian dari casingnya ya guys ya. Kayaknya bisa dibuka nih guys. Oh iya, ternyata ini casing. Pantas kok kayak karet ya. Kita coba lihat bodinya langsung ya guys ya. Nah, ternyata kita dapetin casing guys. Kayak gini ternyata ya. Casingnya itu langsung tempel sama smartphone ya. Dan bentukan smartphone-nya, wah gila sih, ini bener-bener bahannya metal semua guys. Makanya agak bingung ya, kok tadi karet gitu. Ini bener-bener kokoh banget, aluminium, tapi memang di bagian bodi belakangnya ini tuh keset guys. Nggak tahu ini bahannya apa, tapi bener-bener kerasa kokoh banget. Nah, kayak gini. Cuman mungkin di awal ya, speakernya karena di bagian belakang sini ya guys ya, mungkin ini bisa dimaklum ya, karena ini HP-nya mungkin tahan air, mungkin punya alasan tersendiri gitu. Yang memang nggak secara normal kayak di smartphone yang pernah atau sering kita bahas gitu guys. Dan memang secara tampilan model itu ini ngerucut gini ya guys, jadi nggak simetris kotak. Ini juga menjadi hal yang cukup unik juga. Cuman nanti kita lihat, ini kalau misalkan dari siluetnya ini tuh modelnya dia water drop display guys, jadi ya bukan yang punch-hole gitu. Oke ya, kita coba nyalain aja smartphone-nya guys. Coba kita cek sama-sama apakah smartphone ini sinyalnya udah aktif karena kita udah bayar pajak atau belum. Nanti kita bakal balik lagi pastinya guys.
Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal smartphone-nya, dan saya juga baru aja selesai setting-setting HP-nya dan tentu aja install beberapa aplikasi yang seperti biasanya ya, yang biasanya kita pakai untuk ngecek apa aja yang ada di HP ini pastinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut guys, di sini saya mau tunjukin ke kalian kalau ternyata sinyalnya ini udah pasti aktif ya selama kalian itu bayar pajak tadi guys. Nah, cuman yang menarik di sini nggak tahu keterangannya justru bukan 4G yang biasanya kita temui di smartphone pada umum ya, tapi di sini ketulisnya tuh HD guys sinyalnya tuh. Kalian bisa lihat ya, dan sebagai contoh aja kita coba cek ya untuk panggilan pulsa, kita lihat ya, ini sebagai bukti aja guys kalau sudah aktif. Nah itu ya berhasil ya. Jadi udah aman banget lah soal sinyal buat kita pakai di dalam negeri. Dan mau tunjukin juga ke kalian guys, sorry banget kalau tadi kelupaan buat ngasih lihat ke kalian untuk slot SIM tray-nya. Ternyata ini slot SIM tray-nya itu dia yang bukan triple slot ya, alias bisa 2 nano SIM card, tapi kalian nggak bisa pakai memori micro SD atau memori eksternalnya. Jadi kalian harus pilih mau pakai 2 kartu SIM card atau 1 SIM card dengan 1 memori eksternal gitu. Jadi ya tinggal sesuaiin aja sesuai preferensi kalian. Oke, selanjutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian kalau soal software, HP ini tuh menggunakan software dari Android stock ya guys. Benar-benar murni dari Android itu sendiri, dan Androidnya ini sayangnya memang versinya belum yang paling baru, alias masih yang versi Android 11 guys, sorry ya, kita cek dulu. Nah ini seperti ini, dan saya juga udah berkali-kali buat ngecek guys, ini tuh belum kita dapetin update untuk Android 12 nya. Cuman untuk pembaruan software tentunya kita masih mendapatkan ya guys ya, kayak yang kalian bisa lihat di sini. Nah ini kita masih mendapatkan pembaruan software dari si Unihertz TikTok-nya ini. Mungkin kedepannya bisa kali ya, harusnya, karena yang dipakai ini adalah chipset MediaTek Dimensity yang seharusnya sih support lah kalau misalkan mau dinaikin ke Android 12 gitu. Tinggal si developernya aja mau apa enggak ngasih update ke HP ini pastinya. Dan selanjutnya untuk memori penyimpanan yang terpakai ya, saya udah pakai install beberapa aplikasi kayak gini guys, yang saya rasa ini nominalnya atau totalnya itu kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 GB-an gitu. Dan kalau kita kurangin dengan yang ada di sini, berarti kalau misalkan kalian di awal-awal nyalain HP-nya, mungkin memori internal yang terpakai itu sekitar 9 GB gitu guys. Yang memang ini tergolong kecil ya guys ya, karena kalau kita lihat ini untuk tampilan softwarenya benar-benar bersih banget, nggak ada aplikasi bawaan yang kayak nyampah gitu yang ngeganggu gitu guys. Jadi benar-benar aplikasi dari Google-nya aja. Dan di sini kalau kita lihat dia juga support radio FM ya guys ya. Jadi kalian kalau misalkan pengen dengerin radio gitu ya, kalian tinggal buka aja aplikasinya, dan kalian tinggal colokin kabel headset kalian ke dongle jack audio 3,5 mm yang kita juga udah dapetin di paket pembeliannya tadi. Nah selanjutnya juga guys, sebelum kita bahas soal softwarenya lanjut ya yang di aplikasinya ini, di sini saya mau kasih tunjukin ke kalian guys. Sebentar kita kletek dulu ya, saya lupa ngeletek stiker di bagian sini. Ini untuk tampilan smartwatch di belakang bodinya sini guys, ternyata cukup menarik ya. Dan kalian bisa akses dengan cara pencet tombol di sebelah kiri ini guys yang berwarna orange. Kalau seandainya kalian nanti beli HP ini pastinya ya. Nah kalian tinggal pencet aja yang bagian bawah untuk mengaktifkan seperti ini dan mematikannya juga. Nah, atau kalian bisa akses via via menu pengaturan di bagian sini. Di opsi menu yang namanya subscreen setting ini guys. Jadi kalian pilih kalau misalkan kalian mau akses ganti-ganti tampilan muka smartwatch-nya gitu ya guys. Kalian tinggal pilih di sini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys, di tampilan smartwatch di belakangnya ini juga lumayan banyak guys. Ini ada aplikasi musik, kalian bisa langsung play dari sini. Ya walaupun kalian bisa langsung akses dari HP-nya. Dan selanjutnya di sini ada fitur kompas yang menurut saya justru lebih kepake daripada beberapa hal lain yang nanti kita coba kasih lihat ke kalian. Yang mana ini bisa menunjukkan tentunya arah ya. Kalau misalkan kalian memang lagi nggak tahu arah atau lupa jalan pulang gitulah, mungkin kalian lagi naik gunung atau lain sebagainya. Dan selanjutnya kalau kita lihat, kita swipe lagi atau kita slide ke kanan lagi, ini ada aplikasi kamera yang kalau kita tap, dia ini bisa jadi mirror ya. Kalau misalkan kita mau bikin video atau kita mau foto pakai lensa kamera belakang tentunya. Jadi walaupun kita nggak pakai layar depannya, kita masih bisa preview dari si smartwatch-nya ini guys. Jadi ya ini fitur yang lumayan kepake juga sih seharusnya. Dan yang lain-lainnya di sini kalau kita cek ya, kita coba back,
kita coba lihat di sini cuman ada beberapa, ya itu aja sih guys. Nah ini kayak misalkan kita swipe dari atas ke bawah, sorry kita ke tampilan muka dulu. Ini untuk indikasi baterai aja, kalau misalkan posisinya di atas meja begini dan kita males balik-balik HP-nya. Dan ini kalau misalkan kita swipe dari bawah ke kanan, sebentar, nah seperti ini untuk menampilkan notifikasi yang masuk gitu guys. Jadi ya lumayan berguna lah ya beberapa hal dari tampilan smartwatch-nya ini ya. Selebihnya sih biasa aja lah ya. Cuman kalau misalkan buat kalian yang pengen show off ya, misalkan kalian ya nggak mampu atau nggak kebeli buat beli iPhone yang bubble gitu ya, saya rasa HP ini cukup lumayan bisa menarik perhatian lingkungan kalian pastinya ya guys ya. Dengan pakai pencet kayak gini aja, otomatis orang-orang pasti bakalan nanya, wih HP apa tuh? Itu sih daya tarik dari smartwatch yang ada di belakang bodinya ini. Oke, sekarang kita lanjut nih guys ke aplikasi yang udah kita install tadi. Di sini saya mau tunjukin ke kalian kalau layarnya ini kita coba cek ini support berapa sentuhan layar guys ya. Kita coba lihat. Ini udah 5 guys ya, 5, dan kita coba 10 apakah bisa. Dan ternyata nggak bisa guys, memang hanya terbatas di 5 sentuhan jari aja, nggak masalah ya, karena memang ini udah biasa banget HP pabrikan dari Cina gitu. Dan selanjutnya di sini saya udah install juga aplikasi Antutu Benchmark dan skor Antutu Benchmarknya. Saya nggak ngerti ini karena memang belum optimal, karena waktu saya tes ini dalam kondisi saya cas ya guys ya. Ini mestinya sih kalau misalkan Dimensity 700 itu harusnya di sekitaran 280.000 atau 290 ribuan. Tapi di sini mendapatkan skor 250 ribuan ya, walaupun untuk harga segini ya bisa dibilang memang ini kecil guys, tapi kalau mengingat chipset yang dipakai ini sih tergolong ya udah lumayan normal lah ya. Jadi udah lumayan enak mau dipakai kalian penggunaan ringan ataupun penggunaan berat kayak dipakai main game gitu. Dan selanjutnya kalau kita cek di perangkat saya, dan bener aja guys di sini ketulis ya chipset yang dipakai adalah Dimensity 700. Nah kayak gitu guys. Dan selanjutnya untuk RAM yang dipakai adalah LPDDR4X. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di bagian bawahnya sini, untuk di tampilan layarnya dia pakai GPU Mali G57MC2 guys. Jadi bukan yang power VR gitu ya. Nah cuman memang kekurangan dari layarnya ini tuh dia belum support refresh rate layar tinggi, jadi masih sebatas di 60Hz saja. Tapi untuk resolusinya ini tuh udah Full HD+, dan yang kalau saya lihat di layar kayak gini guys, secara kasat mata ini tuh udah lumayan tajam, dan warna yang dihasilkan juga udah kelihatan bagus dan jernih pastinya guys ya. Nah selanjutnya di sini saya udah install beberapa aplikasi kayak game ya. Tentunya sebelum ke game kita buka coba di sensor box dulu guys, hampir kelupaan. Di sini kita buka untuk sensor-sensornya, yang mana tadi saya udah cek guys, ini tuh tergolong paling lengkap ya guys ya. Nah kalian perhatikan yang nggak ada di sini tuh cuman sensor suhu aja, karena di sensor tekanan atau barometer ini tuh ada guys. Luar biasa banget ya. Ini untuk harganya sendiri guys ya, saya kasih tahu aja sekarang. Ini bisa kalian beli sekarang itu di harga 5-6 jutaan. Jadi kalian coba aja cek ya link pembeliannya yang ada di kolom deskripsi. Kalau aja kalian berminat beli HP-nya ini. Jadi ya kalau misalkan kalian beli, kira-kira budgetnya segitulah guys yang harus kalian siapin. Untuk sensor giroskopnya kalau kita cek ya, ini sih kemungkinan software ya guys ya, karena vendornya di sini ketulisnya MTK guys. Cuma nanti kita pastiin aja pakai game yang seperti biasanya, apalagi kalau bukan game PUBG Mobile. Nah tapi di sini kita coba tes dulu pakai aplikasi Real Drum, yang sebetulnya tadi saya udah tes dan hasilnya ya bagusnya ini tuh nggak ada touch delay atau apalagi ghost touch gitu guys ya. Kalian bisa perhatikan seperti ini ya, untuk sampel aja. Ya aman ya, jadi nggak ada touch delay, jadi benar-benar responsif banget untuk layarnya ini. Dan selanjutnya di sini saya bakal coba buka aplikasi Mobile Legends. Kita coba lihat settingan grafisnya. Oke, kita coba cek ya guys. Untuk settingan grafis di game Mobile Legends kita bisa dapetin settingan grafis yang high atau tinggi, dan refresh rate-nya yang high juga. Jadi udah lumayan lah ya kalau misalkan kita mau pakai buat main game Mobile Legends. Nah selanjutnya, sedangkan kalau kita pakai untuk main game PUBG Mobile, kita coba cek untuk settingan grafis yang bisa kita dapat. Nah, untuk settingan grafisnya ini kita bisa setting di HD High maupun di Smooth. Kita coba buka di Smooth Ultranya guys. Ya memang untuk yang ekstrim sayangnya memang nggak bisa kita pakai ya guys ya. Dan untuk feel-nya kita coba main sebentar di Team Deathmatch ya guys, seperti biasa. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam in-game ya, dan kita coba untuk giroskopnya apakah memang dia software atau hardware guys. Dan wow, ini surprisingly lancar guys. Kalian bisa lihat tuh,
nggak ada delay, nggak lari-lari untuk giroskopnya. Ini kaget sih, karena kalau kita lihat tadi di sensor box, dia vendornya MTK. Karena biasanya kalau MTK tuh dia software virtual gitu ya. Tapi ini bagus banget, kayak nggak pakai software gitu guys, bener-bener kayak hardware gironya. Oke, kita coba pakai main sebentar aja ya guys ya, buat tes-tes aja apakah bagus atau lancar apa gimana. Oke, sejauh ini sih ya. Oke, sejauh ini sih enak ya, feel-nya nggak ada patah-patah kayak gitu. Kita coba sekali lagi. Oke ya, kayak saya rasa aman sih kalau misalnya dipakai main Mobile Legends di settingan smooth ultranya tadi. Kita skip aja, dan selanjutnya di sini saya mau nunjukin ke kalian untuk aplikasi kameranya ya guys ya. Yang mana kalau dilihat di sini tuh udah lumayan oke guys, karena menunya kita masih dapetin namanya fitur mode pro ya. Di sini kalian bisa atur ISO-nya, exposure-nya, kalian bisa atur-atur, dan juga ada slow motion-nya juga, gerakan lambat kayak gini, dan juga ada mode sebentar kita coba back. Oke, ada mode time lapse juga ya seperti ini, dan pastinya ada mode videonya. Nah, kalau di mode video ini untuk kamera belakangnya, kalau kita cek ini resolusi video yang bisa kita pakai adalah di Full HD ya guys, yang paling maksimalnya. Dan untuk FPS-nya sendiri sayangnya di sini saya nggak nemu ya guys, apakah kita bisa setting di 60 FPS atau enggak. Cuman yang pasti di sini ada fitur stabilisasi EIS-nya kayak gini guys ya untuk lensa kamera belakangnya. Sedangkan untuk lensa kamera depannya kalau kita cek ya, di sini kita aktifin EIS-nya juga dia aktif guys. Jadi bisa banget ya kalau misalkan kalian mau pakai electrical image stabilization-nya maupun di kamera belakang maupun di kamera depannya. Dan untuk resolusinya keduanya juga sama-sama aja di Full HD untuk yang paling maksimalnya. Dan pastinya seperti biasa guys, untuk sampel foto dan juga video bakalan saya taruh seperti biasa di akhir video ya guys. Jadi pastiin kalian nonton dari awal sampai akhir supaya nggak ada informasi yang kelewat dari Unihertz TikTok-nya ini. Oke, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya video unboxing soal smartphone Unihertz TikTok-nya ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang mungkin masih penasaran atau punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Karena siapa tahu ya kalau saya nggak males ya, untuk video reviewnya bakal saya tayangin seminggu atau 2 minggu setelah video unboxing ini tayang. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys ya, biar saya nggak malas alias biar saya semangat buat ngebahas HP ini. Karena jujur aja masih ada beberapa hal yang cukup menarik buat dibahas dari HP ini guys. Kayak kalian bisa lihat di sini ada namanya aplikasi Toolbox yang kalau kita buka ini ternyata masih menyimpan beberapa fitur yang cukup menarik buat dibahas. Salah satunya adalah fitur heart rate monitor yang kalian bisa lihat di sini, dan secara teknis juga saya belum tahu ini seperti apa penggunaannya. Juga buat kalian yang mungkin punya pertanyaan apakah ini support NFC atau enggak, ini tuh udah support NFC guys. Nah, kalian bisa lihat, dan ini ada satu fitur lagi di bagian sini yang namanya kamera underwater, yang saya juga nggak ngerti teknisnya kayak gimana. Jadi ya kalau misalkan kalian penasaran, tulis sebanyak-banyak di kolom komentar yang ada di bawah biar saya terpacu semangatnya buat bikinin video review soal HP ini pastinya guys. Nah, tapi kesimpulan awal saya ya sejujurnya soal HP ini, kalau misalkan dengan harga yang ditawarkan 5-6 jutaan ya plus sama pajak yang dibayarkan guys, jujur aja buat kalian yang mencari build quality atau durability yang bener-bener bagus, HP ini tuh memang pilihan paling tepat atau paling pas buat kalian beli guys. Karena ya dengan harga segini kalian bisa dapetin durability smartphone yang benar-benar luar biasa kokohnya guys. Nah, kalian bisa perhatikan ya di bagian frame-framenya ini ada baut-baut yang tertempel. Bukti kalau smartphone ini adalah smartphone yang kokoh yang memang layak buat kalian beli. Juga kalau misalkan kita bandingkan dengan smartphone dengan harga yang sama, kalau misalkan kita mencari durability, itu kalian nggak dapetin sekokoh di HP Unihertz TikTok-nya ini guys. Cuman ya memang kekurangannya HP ini tuh harus kita import jauh dari Cina sana, dan untuk garansinya sendiri saya juga belum tahu gimana kalau misalkan ada kendala yang kita temukan dari HP ini pastinya. Tapi selebihnya ya itu balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing guys. Kalau misalkan kalian ngerasa ini nggak ada masalah, kalian ngerasa ini oke-oke aja ya, ini bakalan menarik buat kalian beli. Apalagi ya buat kalian juga ada sedikit suka show off gitu ya, ini cukup menarik lah ya. Selain HP iPhone yang ada bobanya itu, ini
lebih menarik sih, menarik perhatian banget malah. Ya jadi ya kayak gitu aja guys, dan seperti biasa klik tombol like-nya ya kalau kalian suka sama video unboxingnya, dan di-share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian, teman-teman kalian yang mungkin lagi cari HP yang punya durability yang oke pastinya. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit ya guys, dan sampai kita ketemu lagi pastinya di video unboxing berikutnya. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya guys, yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Yang sayangnya memang kalau misalkan dilihat ini untuk bagian shadow-nya kelihatan lebih over ya ketimbang highlight-nya. Cuma secara dynamic range ini udah lumayan luas, dan untuk saturasi warnanya kalian bisa lihat sendiri, ini warna hijaunya masih ketangkap dengan baik. Dan untuk stabilisasi gambarnya ini kebetulan memang fitur EIS-nya saya matikan, dan seperti ini kualitasnya. Menurut kalian apakah stabil atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sekalian juga untuk kasih penilaian soal kualitas perekaman suaranya ya guys ya, lewat mikrofonnya ini apakah jelas atau enggak. Nah setelah ini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk kualitas perekaman lensa kamera depannya. Oke, jadi ini udah saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan kalau saya lihat ini untuk preview di layar sini tuh untuk dynamic range kerasa lebih sempit ketimbang lensa kamera utamanya tadi. Dan ini tuh saya rekam sama ya, resolusinya di Full HD 30 fps, dan seperti inilah gambaran misalkan kalian pakai untuk lensa kamera depan maupun belakangnya. Tapi ya secara overall sih menurut saya udah lumayan oke sih kalau misalkan kalian pakai untuk sekedar dokumentasi gambar aja, karena kalau misalkan kalian pakai daily vlogging, jelas bobot dari HP ini tuh kayak nggak nyaman gitu ya guys ya, karena kerasa berat banget. Oke ya, jadi kayak gini aja untuk kualitas perekaman videonya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar seperti apa kualitas gambar dari perekaman video kamera depan maupun kamera belakangnya guys.